Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan bahas tetap di kitab Umdatul Ahkam. Tentu kita tahu ini kitab Umdah itu kitab mendasar dalam perkara ahkam, perkara hukum jemaah sekalian. Sehingga Syekh Jamaluddin Al-Maqdisi di sini itu hanya memilih hadis-hadis yang ujungnya fikih. Kalau menyangkut masalah akidah beliau tidak bahas. Kalau menyangkut masalah akhlak beliau letakkan pada bab yang lain. Ini hanya pada hadis yang berkongsi tentang masalah-masalah al-ahkam, hukum. Dan itu beliau sangat hati-hati, cuma mengambil 2 sumber saja, di hadis Bukhari dan di hadis Muslim saja. Sehingga kalau ada tematik pembahasan, pasti itu tidak selengkap seperti di kitab Bulughul Maram, seperti di kitab-kitab Riyadhus Shalihin. Itu jelas tidak sama. Ya, seperti pembahasan kita, misalnya bab ini, babuz zikr, bab zikir itu hanya 3 hadis saja yang diambil oleh penulis kitab ini, cuma 3 saja. Supaya kita ini membaca nanti zikirnya, Pak, zikir bermakna itu. Tidak gampang zikir ini dikeluarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari seorang gubernur yang mendengarnya, meriwayatkannya dan didiktekan di sini. Ya, bagaimana sahabat Mughirah bin Syu'bah ini? Ya, beliau seorang ulama dan beliau ini singkat sekali bersama dengan Nabi, Pak. Cuma 2 tahun saja lebih. Tapi beliau masuk peringkat hadis yang termasuk tinggi karena lebih 100 hadis beliau riwayatkan. Ini agak unik juga kehidupan beliau. Ya. Terkenal ya, Mughirah bin Syu'bah. Kalau beliau mengatakan begini, Amla ayal Mughirah ibnu Syu'bah. Ini warat ini mengatakan bahwa Mughirah bin Syu'bah itu mengimlakan pada saya, artinya mendiktekan. Sebagaimana Nabi juga didiktekan oleh Rasulullah SAW. Mughirah ini didiktekan oleh Nabi SAW. Tulis ini, periwayatan ini, Mbak, diucapkan oleh Nabi, disuruh tulis lagi kepada sahabat. Karena Mughirah bin Syu'bah termasuk hebat juga ini, Mbak, ya. Karena beliau menjadi pernah penulis wahyu ini. Didiktekan ini warat dari Mughirah bin Syu'bah. Dari mana? Min kitabi ila Muawiyah. Itu dari dituliskan dia untuk dikirim kepada Muawiyah sebagai pemimpin tertinggi kaum muslimin. Ya, karena ada namanya pemerintahan Nabi, kemudian sesudahnya Khulafa ar-Rasyidin, kemudian ada Umayyah, ya, kemudian ada Abbasiyah. Ini masuk satu diantaranya, ya, yakni Muawiyah, pemimpin tertinggi kaum muslimin, ya, sesudah Khulafa'u ar-Rasyidin. Ini dikirimkan surat. Apa bunyi suratnya itu? Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya yaqul, Nabi itu baca
zikir ini kapan? Fi duburi kulli salatin maktubah. Bahwa Nabi dalam surat ini baca fi kulli, ya, fi duburi kulli salatin maktubah. Setiap akhir dari salat itu, yang dimaksud di sini karena ada riwayat lain menerjemahkan kata dubur di sini dengan iza faraq. Faraq itu artinya setelah selesai. Kalau Bapak menemukan kata dubur, itu artinya di belakang, bisa bermakna betul-betul di belakangnya, bisa juga di bagian akhir, ya, bisa di bagian akhir. Tapi karena ada riwayat lain saling menafsirkan, saling menerjemahkan, maka diambil fi dubur di sini adalah makna sesudah assalamualaikum. Kadang-kadang kata dubur itu bukan diambil sesudah assalamualaikum, tapi sebelum assalamualaikum, di bagian akhir salat itu, ya, seperti membaca Allahumma inni zalamtu nafsin zulman katsira wa la yaghfiruz dzunuba illa anta. Itu dubur juga, tapi di bagian akhir salat, bukan sebelum ditutup itu salat, bukan sesudah ditutup. Nah, kalau di sini fi duburi kulli salatin maktubah, Nabi itu sampaikan, Mughirah bin Syu'bah kirimkan kepada Muawiyah tentang surat itu, Pak. Bayangkan ini, gubernur mengirim surat ke presiden, khalifah tertinggi. Apa bunyi suratnya, Pak? Apa bunyi suratnya? Bukan cara mengatur pemerintahan, tapi induk dari semua itu. Jadi ternyata gubernur-gubernur dulu itu, Pak, bicara tentang dakwah, karena belum ada chat waktu itu, belum ada SMS, belum ada seperti kecanggihan sekarang. Itu dalam suratnya bagaimana saling mengajarkan, saling memberitahu bagaimana cara berzikir. Apa yang dibaca? Apa yang dibaca dalam zikirnya Nabi menurut hadis Mughirah bin Syu'bah ini adalah Nabi membaca setiap sudah salat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya kira, Pak, ini mesti kita, kalau gubernur saja mengamalkan ini, presiden disuruh mengamalkan ini, tentu kita lebih-lebih kita. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya kira kita sudah hafal semua, Pak, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini disebutkan setiap waktu salat. Tapi ada penjelas nanti hadisnya, ada penjelas hadisnya khusus untuk maghrib dan isya, ada tambahannya. Untuk maghrib dan isya itu dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan itu asyaratu marrat, 10 kali. Itu nanti dalam lafaz-lafaz yang lain, 10 kali setiap sudah sholat untuk maghrib dan isya, ya, maghrib dan subuh. Maghrib 10, subuh 10, tambahan yuhyi wa yumiit. Kalau bukan maghrib dan subuh, ini 1 kali saja. Dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini setiap sudah salat. Setiap sudah salat ini bisa bermakna sesudah kita membaca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, nanti di hadis berikutnya itu berapa kali dibaca. Ditutup kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd.
Rupanya kalimat ini Pak, ini zikir paling terbaik untuk para pemimpin sebenarnya. Dianjurkan sekali untuk gubernur, dianjurkan sekali ya, dianjurkan sekali bupati, dianjurkan orang kaya Pak, dianjurkan ahli ilmu, dianjurkan orang yang paling memiliki kehormatan tinggi. Dibaca ini, termasuk para penghafal Al-Quran, dan siapapun yang memiliki yang disebut dengan al-jaddu. Al-jaddu ya. Al-jaddu itu seluruh pemilik kekayaan, orang kaya, pemilik ilmu ulama. Al-jaddu itu al-azimah, orang yang agung, orang yang agung, pejabat hebat, itu disanjurkan baca itu, supaya tidak berakhir dengan penyesalan itu. Bisa dihafal nih kita di sini? Sudah hafal ini ya? Bisa kita hafal? Siapa yang sudah hafal ini? Sudah ya? Sudah dihafal? Oh, nanti bagus nggak kalau bisa dirutinkan? Kalau bisa nanti, maaf ini tambahan tugas ini, minta tolong dibesarkan saja sesudah sholat tertentu itu dibaca zikirnya saja, untuk dalam rangka mengajar bisa ramai-ramai saling membaca itu ya. Kalau bisa sampainya hafal baru berhenti nanti ramai. Jadi bisa ada waktu tertentu sesudah sholat asarkah, zikir itu dibaca, kasih bunyi saja, kasih besar saja, kasih ramai. Itu masa pembelajaran. Setelah tahu dan hafal berhenti, jangan lagi terus menerus ya. Saya rupanya Bapak Ibu, nikmat sekali zikir ini kalau kita pahami. Nikmat sekali zikir ini kalau kita pahami ini alurnya. Ini zikir setiap sudah sholat, kalau Bapak perhatikan ada dua pesan inti Pak. Setiap sudah sholat, zikir yang pertama sesudah assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pengakuan akan kelemahan diri di hadapan Allah, pengakuan akan kehinaan diri, pengakuan akan keterbatasan diri kita. Kita butuh diampuni di hadapan Allah. Apa artinya Pak? Beribadah pun sesudahnya kita sadar, ya Allah, tidak ada apa-apanya ibadahku. Saya butuh diampuni, saya butuh dirahmati. Itu astagfirullah.